Say no to mumble. Yes. Aduh bener. Enggak sih gue yes. Say yes to mumble. Ayo terus itu bakatmu. Parah. Kacang lupa kulit. Mentang-mentang dulu kaya. Dari dulu kaya. Bisa kalau ngobrol-ngobrol bisa. Wih, gila guys. Deal, Celo sign sama USS. Cel, lu spiritual banget ya? Tadi sebelum mulai lu doa lo? Ini udah mulai? Udah mulai. Ya. Kalau ini, gue gak sadar lu spiritual banget lo. Kenapa lu bisa berdoa dulu? Untuk pertama kalinya setiap kali kita podcast, kita baru ngeliat orang Baru yang ngeliat ada orang yang kayak mulai doa. Padahal podcast kecil loh, istilahnya masih kayak ini loh. Tiba-tiba kayak gugup gitu mukanya. Ya gimana ya? Maksudnya ya gue kan manusia bisa salah. Jadi gue minta greater power buat bisa tolong gue gitu loh, supaya gue nggak salah-salah ngomong gitu. Dan ya Tuhan Yesus yang bawa gue kesini. Berat. Oke, selamat datang semuanya di Berita Akhir Pekan. Di minggu ini kita ada tamu spesial, pembantunya Indra Kents. Anjing. Anjir nih, bos lu datang ke sini bawa 50 juta, lu bawa apa sekarang, ha? Gue bawa gue, cukup kan? Oh. Sorry ya, untuk followersnya Celo, mohon maaf terlalu sombong gue. Sorry. Jadi, Cel, welcome to USS With. Thank you. Selamat datang di Berita Akhir Pekan. Jadi di Berita Akhir Pekan itu sebelum kita mulai podcast kita akan komenin beberapa hal yang lagi viral banget di sekitaran minggu kita. Ini. Yes. Yang lagi viral di minggu ini. Ada gue nggak? Jadi sebelum kita masuk ke berita pertama, Dan tolong Dan. Hah, surprise nih ceritanya. Surprise apa nih? Oh iya, biasanya kita kerjain sih orangnya. Happy birthday Celo. Happy birthday. Lilinnya nggak ada, produser kita nggak beli lilinnya, kelupaan. Happy Celo. Terima kasih. Tuh, tiup dong, tiup. Wish dulu berarti ya. Wish dulu. Kan spiritual banget bro. Ya Tuhan sama kayak kemarin. Ih, lucu banget nih. Apa namanya? Kue dadar gulung. Iya, mesti dimakan. Kita harus dimakan. Kita harus makan. Ya, untuk memperingatin lah. Ayo, Oh Rob. iya. Ambil. Kejauhan. Nah. Dadar gulungnya aja. Dadar Ya. gulungnya aja. Nah. Cheers dong. Cheers, saya sehat. Lu tau gak yang lagi rame kemarin si Dito Percussion dengan Ayu Ding? Lihat gua follow. Kenapa dia tiba-tiba dia kasih hadiah Sapi. rusa? Oh, gua kira sapi. Sapi gede banget, J. Enggak. Itu rusa. Itu rusa. Coba. Itu anak sapi. Itu beneran anak sapi. Anak sapi bener. Anjing gua hoax lagi ya. Lu yang hoax anjrit. Anak sapi. Emang ini? Anak sapi keren Itu ya? anak sapi, Jack. Itu anak sapi. Wah, anjir. Keren banget ya? Iya. Tapi sapi yang keren gitu, jadi kayak mirip rusa saking mulusnya. Iya, gua kira tuh karena ininya mukanya tuh kayak kurus banget, Bro. Sapi kan gendut kayak gua. Jadi mirip kita bisa lihat. Kalau Parah body shaming diri sendiri. Body shaming. Ini Gua nih ngerti contoh-contoh. Aduh, males gue nih. salah. Back to the topic. Oke. Jadi si Dito sendiri dia kasih menghadiahkan sapi karena menurut dia buat apa dia beli tas lagi karena tas udah banyak, buat apa dia pesta-pesta lagi karena lagi Covid, dan maksudnya mungkin hadiah kali ini yang berbeda itu memberikan sapi. Lucu banget sih sebenarnya. Itu unik sih, nggak pernah seumur hidup gua kepikiran. Kayak paling kepikiran kasih bunga, yaudah kasih trip jalan-jalan gitu ke Bali kemana gitu. Ke sapi sih gua nggak pernah kepikiran sih. Kalau dibeliin pasangannya, lu tau gak sih peternak tuh kaya banget? Hah? Peternak. Peternak tuh kaya banget. Salah satu bisnis yang dari hulu ke hilir hewan ternaknya tuh bisa dipakai semua, dari pala sampai pantat semua. Iya. Nggak salah sih. Susunya, kulitnya. Gue cuman tahu pengusaha hewan itu bisa omsetnya gila-gila banget tuh ketika gue nonton waktu lagi Idul Adha yang motong-motong sapi. Rans ya, si Raffi Ahmad beli sapi kayak 1, berapa M gitu. Ya pasti ada yang garong siapa sih, gue juga nontonin, pokoknya pada kurban sapi tuh sapi harganya 1 M-an, Jack. Gila gak? Itu Dan rumah. supply demand-nya setiap hari lu makan daging. Iya, lu setiap lu makan ke salah. steakhouse, Ya, lu makan bener sapi. sih, Gila ya? kalau dipikirin. Anjing, ngapain kita bikin podcast anjing? Iya. Kampret, dan Udah sapi deh, mana? sapi, Sapi beli anjing. Abis ini ngetren sama orang. Berarti teman-teman bikin bisnis sapi, tai. Arif Muhammad tiba-tiba jadi bisnis sapi, punya bisnis ternak anjir. Iya.
Gue bingung mau tadi gue mau ngejokes tapi takut gak lucu. Tapi apa Kita tuh? tungguin Apa tuh? pas Udah. lagi. Ditodong aja udah. Lanjut, berita selanjutnya. Ada yang bilang katanya kalau Upin Ipin itu tuh propaganda Malaysia Buat demi untuk apa sih? suka negaranya gitu sumpah. Buat untuk kayak sayang sama negaranya gitu. Propaganda untuk Enggak propaganda buat untuk negaranya, negara Malaysia. Jadi kayak buat Kan untuk propaganda ada tujuannya, Bang. Iya itu buat untuk negaranya biar orang-orang pada suka sama negara Malaysia padahal tuh kayak masih ada isu ras, masih ada isu apa, masih ada isu ini gitu. itu kan setiap negara ada. Ya nggak tahu itu makanya dibilang katanya Upin Ipin tuh propaganda negara. Jadi sampai bukan sekedar cuman Bukan anime sekedar cuman atau anime atau itu mana propagandanya biar Jadi dibilang sampai tuh billboardnya Upin Ipin selamatkan kami gitu. Apa gimana? kalau menurut gue yang benar-benar propagandanya Malaysia sih dia sih, karena dia Upin Ipin. Mitos atau fakta? Aduh, mitos atau fakta? Sumpah. Celos dipakai oleh pemerintahan Malaysia untuk propaganda Upin Ipin. Celos kalau dibotakin, kalau gue inget Celos yang waktu lagi botak, anjing dia benar-benar kayak Upin Ipin banget anjing. Oh my god. Lu ngerasa gak sih? Coba, Lo pernah nggak ada yang bilang lebih Upin Ipin? Iya. Lu gini aja. Oke. Kita ketahuan. Kim Jong Un jadi ganteng. Hah? Hah? Kim Jong Un. Jadi Kim Jong Un jadi kurus kayak opa-opa gitu. Gue boleh jujur gak sih Kim Jong Un mirip lu tau kok? Iya. Sebelahnya. Taruh foto sebelahnya. Coba buka masker. Tuh, sumpah mirip banget. Jadi Kim Jong Un tiba-tiba kayak dibilang katanya lagi sakit. Ini yang barunya. Ini belum baru banget, ada yang lebih kurus lagi. Iya, jadi si Kim Jong Un jadi kurus, jadi opa-opa gitu. Dan gue sempet shock banget sih waktu Kim Jong Un kayak bener-bener kurus. Tapi dari lu sendiri, Ini nih. Ini. Mana ini? Oh ini. ya nggak sampai kayak gini sih, ini udah editan. Jika kurus tuh, tampang ganteng Kim Jong Un jika kurus. Enggak, coba Makanya nih. Kim Jong Un udah beneran kurus sekarang. Nggak sekurus-kurus yang lu lihat ya. Iya. Jadi katanya sakit. Cuman menurut lu, iya, tuh. Nih kalau kita kasih lihat gambar ya. Nanti dikasih lihat sok. Iya. Jadi ganteng aja sih, lu ngerasa nggak sih? Lumayan sih. Dia tuh apa ya? Gue penasaran deh. OCD katanya. OCD. Katanya sih. Katanya dia ngobrol sama Om Deddy gitu, ngobrol buat untuk kayak OCD. Iya katanya. Tapi menurut lu Kim Jong Un, lu lebih demen Kim Jong Un yang gendut atau Kim Jong Un yang kurus sih? Gue juga gak tahu lagi Ya, jawabnya. itu kayak pilihan Kayak berat gitu. diktator. Bingung. Gak berat, anjing namanya juga diktator. Masa lu suka diktator? Ya, Gue suka. Tapi lu Kan viral nih bentar lagi. gua- Liputan 6. Celok mendukung. yang dia sehat aja deh. enggak loh, yang gue bingung adalah kayak gini loh. Kim Jong Un kegendutan dikata-katain sama negara Amerika atau news. Kim Jong Un overweight, health problem. Kim Jong Un kurus juga dikatain mau mati, mau apa, mau Karena apa. kan emang Korea Utara sama Amerika bebuyutan. Benar. Tapi Cuma- lu denger kan, maksudnya ada yang bilang katanya ya ada yang bilang juga isunya kayak Kim Jong Un juga sebenarnya udah nggak ada, jadi ini kayak body double. Body double ya. Body double Dari diganti. zaman Avril Lavigne begitu. Semua orang terkenal bisa begitu. Cuman ini kurus banget ya. Maksudnya gua aja anjing dulu tuh dia benar-benar double chin banget. Gua rasa dia operasi sih anjir. Operasi. Operasi gak sih? Korea Utara bukannya lagi, maksudnya negaranya nggak ada, maksudnya kayak Bro nggak segitu. petani semua gitu kayak. Si Kim Jong Un-nya kaya anjir, dia aja dulu sekolahnya juga di Swiss. Oh iya sih. Benar. Ya. Kim Jong Un sekolahnya di Swiss. Jadi kalau gua baca-baca news dulu, dia sekolahnya di Swiss, dia sendiri tuh demen banget sama kayak NBA. Makanya si Rodman itu sampai diundang ke Korea Utara supaya kayak ngobrolin tentang culture basket segala macam karena dia secinta itu sama culture Amerika sebenarnya. By the way, lu tau gak sih liga North Korea itu Liga. kalau ngedang dihitungnya 3 point? Hah? Demi Tuhan, lu nggak tahu ya? Apa ini benar? Basket kalau di Basket di sana Di Korea Utara. di Korea Utara itu dihitungnya 3 point. Kalau lu ngedang. kenapa? Iya gua nggak tahu, lu tanya deh. Karena mungkin orang Korea pendek-pendek. Ya maybe. Ya mungkin Kalau- jadi susah gitu, jadi susah. kayak kita harus diangkat tangannya adalah mau emang ngedang aja. harus lompat dorong gitu deh. Ya, but Indian apa menurut lu? Gue masih belum dapat kejawaban nih. Menurut lu lebih demen Kim Jong Un yang gendut atau Kim Jong Un yang kurus kalau disuruh milih?
Yang sehat. Sehat, bener Yang sih. sehat. Dari diktator J gimana cara gue bisa suka? Yang Enggak, to be honest kalau gue pribadi, gue lebih demen dia yang gendut sih. Kenapa Karena tuh? lebih charming aja. As long dia diet tapi nggak eating disorder, gue aman aja sih. Ayo SJW berdiri di belakangku. Lanjut lagi ke berita terakhir. Betul nggak yang itu? Ini lagi rame sih, gara-gara pandemi. Ini seru kan nih? Ini seru. Apa? Lu tau Cek Toko Sebelah tau kan? Tahu. Cek Toko Sebelah film Ernest Prakasa kan Salah itu satu ada dia film kan. favorit gue. Iya kan? Yang dia apa? Dia kerja di bisnis. Dia punya pekerjaan di mana? Habis itu bisnis tokonya lagi parah. Dia harus balik. Dia nggak mau. Dia jadi lawyer kan. Dia jadi lawyer. Nah, tokonya kan beneran ada. Emang nyokapnya tuh punya toko kelontong. Yang syutingnya itu tokonya dia. Itu gua nggak tahu. Oke, Maksudnya, tapi ini beneran toko kelontongnya sekarang tutup. Gara-gara pandemi. Udah gitu. Udah berapa? 40 tahun gitu. Udah gitu. Dia tutup. Ya udah. Ya. Beritanya sekarang itu baru si Lu bilang seru bang? Lah, seru kan? Enggak, maksudnya bukan seru Maksudnya sih, sedih seru. sih. Maksudnya sedih, maksudnya Orang sedih. bangkrut seru. Aduh anjing bener, aduh salah lagi. Nggak boleh begitu. Nggak boleh, Fit. Ini lu jahat gila. Masa orang bangkrut lu katain seru sih? bukan Maksudnya beritanya yang seru, berita nggak sedih gitu sih. loh. Ini yang kurasi beritanya siapa sih? Atau produser nih anjing. Yang kurasi Produser beritanya nggak siapa bener sih? nih. Anjing jadi gue yang kena nih produser. Gue padahal udah baca lo tadi beritanya kok banyak yang beda nih. Aduh, udah ini nggak sesuai brief. Gue sih kayak gue speechless. Gue tiba-tiba kesini gue disuruh milih Kim Jong Un kurus dan Tapi menurut lu Ernest kan lu tadi bilang film favorit Ernest kan, film favoritnya film Ernest. Tapi nggak pernah ketemu. Emang belum. idola lu siapa? idola gue yang apaan dulu Di nih komedian, di tentang komedian. Di per dunia entertainment, di dunia perkontenan. Di Indonesia. Atta Halilintar. Asia. Satu jam. Gak apa-apa, kita ke berita selanjutnya deh. Yang ini yang mungkin masih lebih ngetren dan Itu ini ada. menurut gua bagus banget. Ada Met Gala cuy. Seru banget sih. Seru banget. Lu tau Seru gak? banget. Coba gua tanya dulu. Ah. Ya, karena Kevin bukan anak fashion, kita anak fashion Oh, kan. iya. Lu lihat baju gua aja Coba pasti gua tanya. santai. Lu tau gak Met Gala tuh apa, Vin? Tahu itu buat orang kaya show off baju. Jadi Met Gala itu Lu aja. Oke. Gua- Jadi Met Bener Gala kan itu gua? Bener adalah kan? acara tahunan diselenggarakan oleh Vogue dari apa si Vogue. Siapa itu yang cewek rambut pendek? Ya pokoknya kreatif directornya di gue nggak Anna tahu. Winter. Anak Mampus kok jadi gue yang tahu anjing kan karakternya gue nggak tahu Anak ceritanya. Wintoa, udah gitu habis itu dan itu acara tahunan Silakan. si anak Wintoa itu jadi misalnya dan orang-orang yang terpilih yang berpengaruh di dunia fashion diundang. Betul. Diundang ke harusnya Met Gala ini. Diundang ke Met Gala itu. Gue kira gue ngeliat si Charles waktu itu. Tapi aduh mana Charles. Gila kalau gue udah di Met Gala mah gak mau gue datang sini. Maaf dah. Dan ya, maaf dah. yang paling gue bilang ada dua orang yang menurut gue paling menarik banget gaunnya, yaitu pertama adalah Lil Nas. Linas. Lil Nas itu dia pakai 3 kali ganti bro, dia bro. Lil Nas, sumpah. Dia metamorfosis di dalam Met Gala. Lil Nas itu pertama dia ketutupan pakai emas gaun, udah gitu dia berubah menjadi Senseiya. Sensei. Wah. Senseiya. Udah gitu di bawah kemaluannya kayaknya ada kayak yang gede-gede gitu, udah gitu dia berubah lagi menjadi ya Yang Mau kayak mau terjun payung sih gua ngeliatnya. dan itu Pakai kayak jumpsuit. gua rasa itu bajunya diproduksi oleh Versace. Oh iya. Versace. Versace. Kayaknya karena gua Oke. ngeliat ada Nggak tahu logonya Versace. doang, ada logonya di sini di tengah-tengah. Oh, keren sih dia. Ya Lil Nas, tapi yang Terus yang kedua yang tidak kalah menarik adalah siapa? Kim Kim Kardashian. K. Kim K dan Itu Kanye West. temanya adalah itu karakter belum ke unlock. Iya, hitam semua. Sampai ketutupan semua dari Kanye West sama itu. Cuman katanya sih paling itu ya yang paling menampil. Buset, hitam. Ini aduh gue mau bilang hitam banget nanti gue dikira rasis. Enggak, tapi memang bajunya Nggak, hitam bajunya banget. hitam, iya. Tuh. Dia nggak karakter belum ke unlock. Tapi emang itu sama Kanye. Makanya. Iya, Masa sih? that's Ini Kanye. Kanye. Iya, that's Kanye.
Walaupun Iya, caranya mereka solid karena nggak mungkin ini pasti idenya Kanye kan pas Donda. album Donda kan dia Iya, pakai tutup iya. ini Dan kan. itu kalau nggak Pakai salah bajunya itu dari dipersembahkan oleh Balenciaga. Sebelum menikah sama Kanye, Kim itu tidak pernah dianggap elite celebrity. elite celebrity. Iya, bukan elit. Karena untuk masuk ke sini lu mesti elit dulu, mesti ya lu orang fashion deh. Dan kayak makanya Kendall Jenner masuk, kayak gitu. Chloe sama satunya lagi sebenarnya nggak masuk, nggak diundang Oke. gitu. Karena menurut si Anna Wintour, mereka si influencer katanya. Jadi dan Kim sendiri waktu dia masuk, Bang, lu nggak boleh jadi influencer lagi, harus jadi elite artis buat masuk Kagak sini. ada caranya di Indo, Bang. waktu dia masuk ke sini itu gara-gara dia pun karena menikah dengan Kanye West. Dan waktu yang pertama kali Met Gala itu Kim lagi hamil dan Kim itu ya maksudnya dia Ini tahun ketiga kan dia? Tahun ketiga dia masuk. enggak udah Met lama. Gala, masa sih? Udah lama dari Kim hamil yang pertama gua rasa. Abis Si hamil, terus yang wet look ya kan? Iya, banyak Oh, kali yang udah wet beberapa look kali. sih cakep sih. Yang wet look cakep Kanye-nya sih. kagak dandan kayak mau Iya kayak kayak mau beli bir. Kayak mobil. Cuman menurut gue itu uniknya Kanye and Kim sih, maksudnya mau apapun itu mereka selalu tampil yang selalu out of the box. Betul sih. Dan pada posisi itu gue bisa ngelihat Nah, itu si Kanye kayak security kan? itu bajunya gara-gara kayak Kanye BNN tadi di sekitar sini kayak BNN anjir. gara-gara Kanye pakai baju ini bajunya Carhartt. Jadi Yang gara-gara atasnya ini jaketnya ini iya, Carhartt. langsung rame banget, bener-bener buk abis. Nah, untuk menghadiri si Anna Wintour Iya. punya party ini, lu kurang lebih harus membayar sekitar 420-an juta lah. iya 20 juta. 350 sampai 420 juta itu hanya untuk menghadiri doang. Sumpah lu. Dan Meja bayar lagi. dan meja itu kurang lebih 1 M. Lu emang anak thrifting, lu bukan cuma bikin konten-konten teriak-teriak doang di Gue kaget sih, Los. di Lu platform. lu into fashion banget. Sebelum kita pembicaraan ke lu nih, kita bisa langsung ke Celas kali ya. Gue thrifting dari SMP. Ceritain dong, Los. Gimana ya? Ya dulu gue suka aja pakaian murah dan keren dan branded gitu. Karena gue dari dulu nonton Paul Cantu, kalau kalian tahu. Paul Cantu. Harus nonton si Paul Cantu. Paul Kentung. Paul Cantu. Paul Kentung. Nah, gue nonton Paul Cantu, dia jadi yang benar-benar keliling flea market, keliling Goodwill, DLL di Amerika, dia bisa dapat jaket-jaket yang dijual di Indonesia sekarang 15-20 juta Itu ya. itu sih emang anjing sih. Maksudnya gue juga gak ngerti kenapa bisa. Gara-gara lu kok, gara-gara lu. Karena lu panas-panasin artis, suruh beli. Karena artis adalah kompas moral Indonesia. Ketika artis beli, semua manusia yang derajatnya biasa ingin jadi artis. Minimal bisa mampu kayak artis. Lah kan lu sekarang artis. Iya. Tapi tetap tidak mampu. Oke, Tidak Cal. masuk budget saya. Kita ngomong ke lu. Tadi sebelum kita pun datang ke sini kan kita sempat ngomong-ngomong dulu dan lu Iya. bilang katanya lu udah ngikutin USS dari tahun zamannya lu 16 tahun gitu. Bisa Iya, diceritain nggak sih? 16-17 tahun. Bisa ceritain gak sih lu awalnya kenapa bisa ke USS dan apa sih yang lu lihat dari Iya. pergerakan fashionnya gitu? Kalau dulu sih gue ngeliatnya kan lu bikin tenan sneaker doang kalau pertama kali ya. Terus gue lihat perkembangannya sampai akhirnya gue datang ke yang di mana itu? District 8. District Lihat 8. ke siapa? Nanya ke siapa barusan? Manajer Oh, gua. manajer. Oh ya manajer. Manajer gua. Iya, benar. Kocak. Ke manajer gua. Jadi ya menurut gua keren banget aja gitu. Maksudnya karena kan Lifestyle Bazaar yang bikin nggak cuma USS dan menurut gua dari maksudnya gua ngeliat USS nggak mulai dari Lifestyle Bazaarnya, justru mereka ya gua nggak tahu sih yang jelas motonya cultivating the culture. Ya USS live up to their name lah ya. Nah, ini gue Gitu. bingung nih, gue lagi di itu atau sebenarnya dia mau lagi katain ya, gue juga bingung. Enggak dong. Gua Kayak ngomongnya tuh susah banget gitu loh. Dia kan pengen rada-rada Inggris dikit biar kayak nyampe. Tahu nggak sih? Thank you banget kalau lu udah pernah datang dari zamannya awal-awal. Maksudnya gue aja sempet lupa loh, gue pernah bikin acara di Kuncet. Maksudnya Parah, kacang lupa kulit, mentang-mentang dulu kaya, dari dulu kaya. kacang lupa kulit gara-gara gue dikuncet dulu gitu. Anjir, lu minta maaf lu kuncit langsung. Iya.
Enggak, tapi lu dari dulu thrifting, kenapa bisa tiba-tiba bikin konten Iya, selama coba dong cerita lagi? Itu kan dua hal yang berbeda, tapi kayak kalau Iya, kenapa kan harusnya thrifting terus-terusan? Kok malah jadi konten? Enggak, gue Ya, enggak kayak thrift. gini nih. Sorry. Ah. Gue cuma ngerasa si Celos itu punya gimana ya, visi yang maksudnya lu bilang dia cuma dari dunia thrifting doang, tapi sekarang lu bisa jadi this kind of big gitu loh. And perjalanannya gimana sih? intinya dulu gue anak kuliah biasa. Gue gak biasa banget tadi liat Charlotte tiba-tiba serius gitu langsung kayak karakter serius. Gue jadi hilang lagi. Intinya gue dulu anak kuliah biasa. Gue mau cari uang sampingan dan gue maksudnya gue into this culture banget gitu loh. Maksudnya Culture thrifting. ya culture thrifting kan artnya tuh nggak cuman lo cari barang yang orang nggak bisa cari di fast fashion ya kan. Itu salah satunya itu anti fast fashion ya, lu recycle untuk dipakai lagi dan lu embrace it dan lu kelihatan keren gitu loh. Nah intinya ya unik aja sih dan murah-murah sih sebenarnya. Itu karena saya Cina betul. Nggak usah dikomen. Karena saya hemat dari dulu. Nah, ketika dari situ lu waktu lagi kayak ngeliat sneaker jadi mahal, thrifting jadi mahal, vintage jadi mahal. Gara-gara Jojo. Ya, Iya, rasa lu kayak gimana? Kenapa sih New Balance ini 990 nggak keluar di Indo ya? Nyebelin deh. 990 nggak keluar di Indo karena pakai kulit babi. Demi apa lu? Oh, sumpah lu. Ini haram. Ya, 990 itu ya. Ntar gue Sebenarnya peperin nggak- orang-orang di sini nih. Sebenarnya nggak keluar. Bangsat lu. Lu si bangsat. Jadi sorry ya, gue mesti kasih tau dulu. Jadi 990 itu ada beberapa material yang pigskin. Zaman dulu jadi tuh nggak- sempat ketika dikasih tahu pigskin, banyak orang Indonesia yang tidak jadi beli, jadi susah. Tapi kan sekarang udah beda. Sekarang kan viral kan. Jadi mau pigskin mau apa, mungkin banyak juga yang ngincar. Jadi lu mau masukin bentar lagi maksud lu? Ya enggak lah. Gue cuma kasih tahu aja. Oke, baik lagi tadi. Lu kan tadi kan lu culture banget. Nggak culture banget. Lu into the culture Into banget. aja, Selatan ya kan? banget, Celos. Gue Jatinangor banget. Terus habis itu lu jadinya mulai thrifting apa segala macam ya, balik lagi kenapa lu tiba-tiba jadi transisi dari anak kuliahan biasa komedian. cari duit thrifting, kenapa bisa jadi tiba-tiba jadi komedian? Intinya memang akan ada kesempatan di platformnya ya kan. TikTok menurut gue waktu itu unik dan gampang robos wallnya gitu loh, nggak ada kastanya gitu loh. Lu Oke. nggak ya orang karena semuanya disediain di FYP yang dimana TikTok tuh konten distributing platform, jadi semua orang punya kesempatan di situ Untuk dan- viral. untuk viral karena ya disodorin gitu loh, mau nggak mau gitu loh. Lu nggak usah nge-search, nggak usah apa. Iya, Which iya, is iya. sebenarnya nggak nge-search itu juga kelemahannya, yang Oke. dimana kalau lu TikToker besar, lu punya big following dan lain-lain, kalau misalkan orangnya mau nonton lu, tapi dia udah disodorin FYP duluan ya, dia mungkin ikut FYP aja. Itu jadi nggak usah nyari. Jadi menurut gue ya susah untuk kreator yang punya big following yang gak terlalu niche juga, misalkan atau kayak lebih abroad gitu, lifestyle, komedi dan lain-lain, untuk punya fans yang militan tuh menurut gue susah. Oke. Karena mereka nggak harus nyari gitu loh. Enggak Mau salah cari sih. yang Iya, lucu iya, iya. di FYP ada, Ya udah ada. nggak harus gua gitu. Iya. Yang nggak Oh, tahu jadi ya, lu tapi bilang diri lu lucu. Kok gini banget? Kayak naik banget, kayak lu bilang diri lu lucu emang. Emang anjing. Vin, cuman yang dari gue denger juga, yang gue lihat dari lu ya, ada gosip aja. Celos itu waktu lagi berjuang di TikTok itu katanya sempat bikin 50 video sehari. Kalau pokoknya dia nggak bakal berhenti kalau satu hari itu dia nggak FYP. Bener nggak sih? itu benar. Itu benar. Bener. Itu cara gue belajarin algoritmanya. 50 konten sehari. Iya kan gue dulu punya 3 akun. Jadi gue kasih kesempatan akun gue semua buat FYP gitu. 3 akun itu apa? Botak TikTok 1 2 3. Inovasi sekali teman-temanku ini, Celo ini satu. Enggak, Aduh. maksudnya gini Vin, lu mesti dengerin dulu. Gimana? Maksudnya orang kan selalu ngeliat enaknya jadi Celos ya, jadi influencer. Cuma maksudnya di balik itu, lu tuh kerja, gua aja bikin 50. satu video aja, tuh kayak Satu video aja puyeng ya. loncat. Kayak anjing capek banget gitu loh. Lu ngakuin bikin fashion TikTok itu capek banget. Capek banget. Capek banget. Oke. Apalagi udah tua sih. Pada kurang perform kadang badannya. Apalagi gendut gitu kan. Enggak. Gak ada yang bilang gendut. Enggak. Kan? Mancing nih. Mancing. Kan. Ya gue tahu sih Los, gak apa-apa gue badan gue berisi, cuman gak apa-apa biarkan fans-fans gue yang badannya berisi
membela gua. Terus mancing. Bentar lagi nih. Celo body shaming. Back to the topic. Jadi maksudnya gue salut banget ketika lu itu konsisten. Ya itu gue denger, dan ini bukan dari satu orang aja ya. Jadi ya kita punya mutual friends yang beberapa. Kayak contohnya siapa ya waktu itu ya. Pokoknya ada beberapa orang deh, gue gak bisa sebut. Oke. Jadi dia kayak ngomong kayak, gila gue sih salut sih sama Celos punya work ethic, dimana ya dia bikin konten, dia gak bakal berhenti sampai FYP gitu. Itu beneran? Bener. Jadi Coba ceritain dong. Jadi intinya gini, kalau misalkan gue belajar kita punya personal branding itu kan bisa ditentukan awalnya tuh nggak usah harus kita yang milih dulu. Maksudnya kayak kita interest tuh banyak kan. Ya kita jadi bisa bikin konten ABCD-nya, kita lihat masa tuh lebih suka kita deliverynya yang mana. Betul. Nah, karena TikTok itu fast pace, gue juga dari dulu udah nonton Vine. Jadi menurut gue dan gue juga dengerin Gary V. Waduh, jadi itu sih kebakar tuh. Nah, karena Gary V bilang ya, karena Gary V kan selalu ngejawab orang-orang yang maksudnya yang kayak kenapa gue nggak works, kenapa yang gue lakuin nggak works gitu. Ya kalau misalkan Gary V bilang just do it 5 times, 10 times or more gitu loh. Sampai lu make it. Sampai lu make it. Jadi kalau itu ya itu yang gue lakukan intinya. Gila, didikan Gary V banget. Enggak 50 tapi 50 konten tuh capek loh. 50 konten ya, jadi gue bagi, ada yang personalized, ada yang high caliber, ada yang jadi gue anjing sabar puyeng gua high caliber apa? High caliber tuh yang dimana itu konten hero bilangnya. Jadi kalau ketika gue bikin itu gue pasti FYP dan viewsnya gede. Nah itu gue dompleng dengan dulu kan ada fitur jawab pertanyaan, itu gue salah satu yang gue milking banget tuh zaman dulu untuk nunjukin personality gue sebagai botak TikTok zaman dulu. Jadi ya udah dengan konten hero gue FYP, orang makin suka gue, orang nggak perlu cuma ngeliat konten hero gue doang, juga dia bisa swipe sampai 50 kali masih ngeliat gue terus, dan dia jadi cinta sama gue gitu loh. Itu yang gue bikin. Sekarang gue tahu konten hero dia yang paling baru itu sekarang gue yang engkol. Gue pas pertama kali tahu Celo, ini mah cuma anak hoki doang nih, apa teriak-teriak lah di platform sini lah, di teriak-teriak lah, ngapain lah, cuma ini mah cuma orang gaje doang, nggak jelas. Kampret. Pinter juga lu ya, anak 4 ya? Lulusan 4 pinter juga ya? Iya Cel, maksudnya Selamat Pak. the way lu present diri lu sendiri tuh sebenarnya yang gue ngeliat sekarang itu lumayan berbeda dibandingin lu yang di TikTok gitu loh. Iya. Karena gue datang ke sini sebagai sales gitu, gue bukan datang sebagai botak TikTok. Ya gue nggak mau, pulangin. Boleh kan, pengen carinya yang bagus-bagus doang, yang rame-rame doang, pengen kenalnya main rame-rame doang. Sales juga keren kok. Enggak, lu nggak tahu YouTube-nya anjir, baru punya kantor 2M lu jangan aneh-aneh lu. Ya kalah gue mah. Kantor lu keren lu by the way lu. Lu jangan kayak gitu lu, tadi dia habis pamer NFT-nya 30M. Kantor gue bisa dibeli lagi 30 kali. Cuman maksudnya gimana lu present itu hebat menurut gua. Terima kasih. Karena gua pertama kali gua denger TikTok rame di Indo, gua langsung taunya udah nggak mungkin rame lah, isinya cuman ya paling orang-orang joget-joget nggak jelas gitu doang gitu loh. Iya. Kalau bisa misah dari situ sih, kenapa lu nggak? Kalau nggak? Kenapa menurut lu itu negatif kah orang-orang kayak? Karena kalau gua pribadi gua ngeliatin apaan sih, cuman oh ya cewek seksi joget-joget, oh ya cakep banyak following udah. Gitu. Sekarang udah nggak gitu banyak cewek-cewek seksi yang goyang-goyang lagi. Tergantung, sekarang udah. Sekarang buka ketek. Dari dulu ada sih. Itu kayaknya setiap fetish ada sih di ini. Pantes rame Jeju, liatin terus itu pasti. Kita tahu fetishnya Jejo ketek, tet. Ayo tolong media-media. Tapi gue tanya jujur, lu demen gak konten kayak gitu? Jadi sebenarnya gini. Kita pria normal. Kita pria normal. Jadi mohon maaf tuh kalau misalkan. Jadi sebenarnya yang bedain kita sama ngabers cuma satu. Apa? Nikmatin boleh tapi nggak usah komen. Itu baru pinter. Itu benar. Berarti gue ngabers dong. Lu ngabers. Karena saya tahu. Saya suka baca komen Jeffrey Joe ini tiba-tiba. Di semua cewek cakep. Babe, gitu. Hai beb. Gue gak ngomong hai beb. Makan apa? Iya aku jadi pengen cemilan. Atau kayak emot hati 3 gitu. Semua cewek. Code in 4K. Jeffrey Joe. Enggak, gini.
Gue hanya mengkomplimen orang yang gue kenal pertama. Kedua, dengerin gue, jangan cut gue dulu. Yang kedua, cewek itu demen di komplimen. Jadi kita kasih dia hati-hati. Karena kan dia kalau gue komplimen, dia nambah engagement. Ngelesnya pinter loh, dari sisi bisnis ngelesnya. Jadi nggak ini tapi dari sisi bisnis. Nah, ini sebenarnya lebih ke nggak terima kalau dibilang undersized. tapi gue harus jujur banget. Gara-gara lu udah jujur, gue udah ngomong jujur. Gue tuh di TikTok juga dia suka cowok normal kan, suka nge-scroll ngeliat, wah anjing cakep Masa nih dikasih anjing. engagement? Cakep. Ya enggak, kita like kan, kita buka profilnya, pengen kenalan lebih lanjut kan. Tiba-tiba ketemu umurnya 17 delete. Enggak, sebenarnya gini, kalau gua mau kasih, gua kan main TikTok dari awal. Raja TikTok ya, Celos itu raja TikTok ya. Sekarang bentar lagi ada di YouTube sih take over. Amin. Amin. Gua kasih tips buat kalian cowok-cowok yang di luar sana nggak mau nge-like, nggak mau komen. Save aja. Kalian save aja favorit. Ketika kalian buka favorit kalian, itu timeline isinya cewek semua. Tapi kalian tidak ada jejaknya. Ya, gue sih Ya pokoknya tapi jangan sampai share podcast ini ke cewek-cewek kalian, dicek favorit kalian. Ketika kalian sudah favorit kok lu album, iya karena Iya karena melakukannya. tapi kayak gini. Pernah nggak jujur, lu mesti jujur di sini. Pernah nggak sih lu mendm cewek-cewek seperti itu? Tidak. Kalau saya tidak. Saya tidak. Pertanyaannya gue balik sekarang. Pernah nggak ada cewek-cewek DM? Mendm lu balik cewek-cewek apa yang membel-membel? Ayo. Yang kayak tiba-tiba kayak, hai Kak Celo. Nggak, gue sih kadang gue ngeliatnya gue nggak nganggap gue ganteng-ganteng banak. Cuman kadang-kadang kan kalau orang ngelihat big following tuh rada gimana ya kan? Ya mungkin karena itu. Jadi dia gimana? Nge-flash gitu? Enggak ada. Nggak ada orang gue. Nggak ada. Nggak ada, pokoknya nggak pernah terjadi itu ya. No. Nggak akan ada. Say no to korupsi. Korupsi, ya benar, ya. Say no to membel-membel. Yes. Aduh bener. Enggak sih gue yes. Say yes to membel-membel. Ayo terus, itu bakatmu. Itu Tuhan berkati kamu dengan hal-hal seperti itu. Hibur kami. Karena orang-orang Astaga, tadi awal podcast doa. Emang lu kepengennya tuh mau jadi apa sih? Bisa nggak lu kayak ceritain, lu udah capek kan jadi botak TikTok, apa sih yang lu mau ngeliat di dalam 2-3 tahun ke depan gitu loh? 2-3 tahun ke depan intinya gue mau orang lihat ini, intinya gimana citra gue mau dilihat orang ya. Gue mau disolidify as a content creator yang benar-benar bisa tahan banting lah gitu. Dan gue mau lebih bisa karena gue as an comedian, gue bukannya gue nggak suka dibilang komedian, tapi gue nggak bisa dianggap serius gitu selalu. Gue bisa dibercandain, dan dulu nama botak TikTok itu saat mengganggu gue, di mana orang gak kenal gue, nonton gue dipanggil tak gitu. Gue gak mau, sama kayak misalkan lu gemuk atau misalkan lu hitam terus dipanggil tem najis kan. Iya. Jadi kayak itu mengganggu gue. Jadi oke, gue sekarang gue establish diri gue diri gue sendiri. Gue lebih memancarkan aura gue yang dahulu hilang. Dan gue mau merepresentasikan orang-orang yang seperti gue juga gitu loh. Itu sih intinya. Sih, dan gue mau dilihat sebagai businessman. Itu sih yang rada berat. Nice. Itu pelan-pelan bisa kan Gary V. Lu 10 tahun mau ngapain aja juga, lu dari 22 masih 32 masih baru sumur Jejo. Ya maksudnya gue sebelumnya gue ngeliat dia sebagai anaknya Deddy Kobuser, tapi mungkin 2 tahun ke depan. Tuh kan? Enggak, tapi kayak gini. Gue openingnya aja. Welcome pembantunya Indra Kents. Enggak. Kan Indra Kents sekarang baru minggu kemarin kesini. Oh iya benar. Kasih duit 50 juta. Gini Cal, support. Lu mau nggak 2 tahun lagi lu jadi adik gua gitu. Gua ajarin cara berbisnis. Gua kasih tahu kenikmatan uang jajannya berbisnis. boleh sih. Cal, uang jajannya boleh sih, Cal. Dia mobilnya pinter boleh. banget, dia online loh dia. Dia ininya online loh. Ya lu membuka nggak sekarang gue tanya untuk gue bisa jadi mentor. Bisa, kalau ngobrol-ngobrol bisa. Wih, gila guys. Deal, Celo sign sama USS. Apa itu? Cuci tangan. Bisa begitu. Bisa gitu guys. Jejo manipulatif. Maaf lah, udah kebiasaan. Oke. Jadi setiap akhir dari podcast kita selalu ada segmen rekomendasi. Oke. Jadi lu Mana bisa kita masing-masing, gua, Jejo, lu
Kita rekomendasiin apa di minggu ini, apa sih yang kita lagi lihat, yang kita lagi nonton kayak, yang kita lagi beli kayak, yang kita lagi apa, yang kita lagi suka, apapun terserah. Kamu rekomendasinya apa? Kita dulu kali ya. Ya, Kita dari gua dulu. Ayo lu dulu. Gua mau rekomendasiin Aha. Iben sih. Karena kita lagi ngomong sama content creator Indo, gua mau iya. Iben. Iben tuh Iben. pinter loh. Itu konco kental Bro. gua. Oh ya sumpah? Konco kental gua. Wah, gua ngefansnya dalam arti bukan ngefans. Sampai baju lu sama yang lu pakai sekarang. Emang baju dia gini juga? Ya gitu tiap Iya, hari kaos kalau- hitam oblong. Dia kan kantoran juga kan? Betul. Dia kantoran tapi Sampai dia juga sekarang bikin masih kantoran? Gua nggak tahu kalau itu. Gua nggak tahu. Tapi cuman yang gua tahu adalah ya itu dia bikin kontennya dari cuma nanya-nanya doang, interview orang di jalanan, di pinggiran, apa kasih duit kayak ada tulisan. Kalau butuh 10.000 ambil. Ini bener nggak Bang? Kasih. Itu pinter loh. Nih, gua manifest favorit. di USS Aha. di USS ya. 2022 adalah tahun yang besar buat gua, Iben dan Medi Renaldi. Oh shit, ada apa nih? Ada deh. Anjir, Ada Medi deh. baru 2 minggu yang lalu Ada deh. Kok nggak ada Jejo bang? Kayak Enggak maksudnya ya Bagus. gua manifest gue represent gue punya teman-teman. Iya, Maksudnya iya, kalau iya. misalkan gua ya lu manifest diri lu sendiri lagi. Tuh gak enakan. karena hari Minggu ini gue mau represent sama si Celos kayak bajunya dia. Wih. Thank you. Aja. Yang jadi waktu gua waktu gua bilang ya, jadi waktu itu kan gue storyin kan, Dan gitu abis itu gue taruh di USS karena gue Yeah. suka. Ada beberapa anak-anak yang gue bilang yang nyampe juga, kayak Brian, kayak Yeah. beberapa orang bilang, ini beneran bagus loh. Dan waktu gue ngeliat fotonya juga bagus gitu. And kayak Shout out Nathaniel Moss ya, by the way. Oh yang desain si Natal siapa? No. Tapi- Ada temen gue kreatif director gue. Bareng gue. Oke. Dia bisa ngedesain juga segala macam. Dia anak motion grafis. Shout out Mas Bro. Oke. Dan maksudnya ya emang bagus gitu loh. Cuman emang kemarin si Celos nanya kayak kekurangan apa. Kalau hoodie-nya emang rada gue gak gitu suka. Sebenarnya emang halus-halus aja. Cuman lengket Gua nggak lengket dikirim. banget. Oh iya. Masih iya. kecil. Jadi lu tau kan lu ngerasa lengketnya kayak Followersnya gimana? emang kecil, jadi gak pernah dikirim Jadi- sama artis. Cuma kenal doang. Gak apa-apa, it's okay. Istighfar. Jadi buat gue belum selesai promosinya nih. Jadi buat kalian yang mau ngecek nanti kita bisa ngeliat Instagramnya ada di sini. Dan gitu nanti kita gue sama si Celos bakal ngelakuin Sunday Sunday Blessing. Blessing. Berarti hari ini pas ini ke publish udah ada Sunday Blessing. ada, jadi kalian- hari Minggu ini keluar ya kan? Ngikutin di Sunday Blessing Hari ini Jejo. ada apa sih? Jumat. Ini Jumat, kita nanti publish di hari Minggu. Oke. Sibuk nih kelihatan yang sampai lupa hari. Oke, Cel, jadi lu. Rekomendasi apa? Apa ya, gue dari kemarin lagi ngeliatin brand-brand lokal sih. Jadi buat kalian semua yang mau beli brand-brand lokal keren, temen gue Rian Adrian anak USS juga, cek Hikes Official. Kalian mau yang rada-rada psychedelic dikit, kalian bisa cek Baby Naughty Not, shout out Natal Moss. Wih. Kalau mau beli brand gue boleh exit paket. Celos, thank you so much. Happy Thank birthday. you banget. My pleasure. Oke, Thank you J, USS. penutupan. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe, komen, dan kalau buat kalian yang mau nantiin siapa selanjutnya artisnya bisa aja komen di bawah. Di bawah Langsung aja, aja. mau siapapun. See ya guys, ditutup di berita Akhir akhir pekan. pekan. Let's go.